perjalanan hidup mutiara ini bukan sebagai suatu beban hidup yang berat, tetapi suatu persembahan hidup alami yang berasal dari keinginan luhur dari dalam hati, dengan satu tujuan semakin mendekatkan diri kepada Dia yang telah memanggil kita. Maka perjalanan hidup kita, peziarahan hidup kita dalam konteks komunitas hidup mutiara itu menjadi ringan adanya dan membawa kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan bagi orang lain, tetapi kebahagiaan insani kita. Frasa atau kata yang digunakan oleh Paulus untuk menekankan harapannya bagi kaum religius untuk membangun hidup bakti yang bahagia, saya kutip, "A gloomy disciple is a disciple of gloom." Seorang murid yang suram, yang merasa semua berat sekali perjalanan hidup mutiara ini, maka ia adalah hamba kesuraman. Tetapi seorang murid yang memikul salib dengan bahagia, yang mengikuti perjalanan hidup mutiara sebagai suatu persembahan nyata keluar dari dalam dirinya, ia akan menjadi disciple yang bahagia. Tantangan bagi kita adalah menemukan dan membangun sumber kebahagiaan sejati dalam komunitas kita. Komunitas hidup religius yang bahagia akan menjadi witness, akan menjadi tanda atau sumber pewartaan nilai Injil yang kuat, seperti yang diungkapkan dalam Lumen Gentium. Bukan dengan pewartaan atau mewartakan yang akan menjadi tanda kekuatan gereja, tetapi dengan pola hidup yang akan menarik orang lain untuk melihat bahwa di dalam pola hidup seperti ini mereka menemukan kebahagiaan sejati. Selain itu, Paulus juga menganjurkan agar dalam surat tersebut agar kaum religius senantiasa merefleksikan dan mengenangkan kembali kurnia dan rahmat panggilan yang khas yang ia terima daripada pendiri kongregasi masing-masing. Dengan begitu, kaum religius secara utuh rela mengikuti pola hidup mereka dalam perputusan bagi keselamatan manusia. Fenomena yang nyata yang dialami gereja saat ini ada yang mungkin di tempat kita, di negara kita, di gereja kita, persekutuan gereja kita di Indonesia belum ada. Tetapi di gereja-gereja tua, fenomena penutupan rumah-rumah biara seiring dengan meninggalnya anggota terakhir dari institusi itu sebanyak sekali terjadi. Memang kalau kita lihat, aduh sayang sekali institusi atau tarekat atau komunikasi yang dulu besar tiba-tiba hilang lenyap. Tetapi fenomena itu juga muncul lagi fenomena yang baru, di lainnya bertumbuh juga pola-pola hidup bakti yang baru. Ada yang mati, ada yang tumbuh. Nah, salah satu alasan yang diungkapkan mengapa banyak tarekat hidup religius akhirnya tutup, yakni karena mereka kurang mampu, tidak mampu membaca tanda-tanda zaman, memahami hembusan Roh Kudus kemana Roh Kudus itu pergi. Pendiri tarekat adalah orang-orang yang mampu membaca tanda-tanda zaman dalam ilham Roh Kudus untuk menjawab kebutuhan gereja pada zamannya. Karena itu,
untuk menjadi setia kepada spirit pendiri tarekat, Paulus mengajak kaum religius untuk merenungkan dan memahami spiritualitas pendiri dengan melihat pola zaman sekarang. Banyak tarekat yang mau mengatakan setia kepada pendirinya, tetapi lupa membaca kebutuhan zaman, sehingga pada akhirnya mereka tenggelam karena hidup di zaman yang lampau. Tarekat yang mampu melihat dan setia kepada pendiri adalah tarekat yang mampu mencanangkan atau mengabdikan impian visi dari pendirinya dengan melihat konteks hidup sekarang ini. Fenomena hidup bakti baru saat ini menunjukkan bahwa nilai hidup religius masih relevan. Gereja masih membutuhkan dan selalu membutuhkan dan akan selalu membutuhkan kehadiran hidup religius. Roh Kudus tetap setia menghembuskan ilhamnya kepada visioner-visioner gereja. Tantangan nyata bagi kita saat ini bagaimana memahami visi pendiri tarekat kita menurut pola hidup zaman now. Kesalahan persepsi atas kesetiaan kita kepada spiritualitas pendiri menjadi awal penutupan tarekat itu. Para pater, rekan pastor, saudara-saudari yang berkasih, di zaman modern ini tantangan untuk hidup setia dan gembira menghayati hidup berkaul, hidup bakti itu makin berat. Tantangannya bahwa salib tetap sama, tetapi berbagai saingan dari salib itu menjadi lebih gampang, aksesnya menjadi lebih mudah. Apa saja, dan akhirnya kita seringkali atau bahkan bisa tertarik meninggalkan kebahagiaan salib ini. Kompleksitas kebutuhan hidup zaman ini, zaman milenial ini sangat nyata. Kebutuhan yang kadang-kadang diciptakan sendiri, bukan kebutuhan primer atau dasar bagi kehidupan kita. Perlu bagi kita, kaum hidup bakti religius, untuk senantiasa merefleksikan, merenungkan, dan memahami ucapan-ucapan sabda bahagia dalam Injil. Hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, khususnya kepada yang berbahagia, 5 frater yang melangkah maju mendeklarasikan dirinya dalam 3 triprasetia ini, mau mengambil bagian secara nyata dalam panggilan kekudusan gereja dalam wadah tarekat hamba-hamba Kristus. Bacaan Injil hari ini menantang Anda untuk menjawab pertanyaan Yesus hari ini. Menurut Anda, menurut frater berlima, gambaran apa kehadiran Kristus dan bagaimana Anda menggambarkan kehadiran Kristus dalam perjalanan pesiaran hidup kebiaraan Anda? Kesetiaan Anda dalam kehidupan membiarkan ini banyak tergantung dalam kebenaran Anda menggambarkan kehadiran Kristus dalam perjalanan pesiaran hidup ini. Mungkin Anda akan mengatakan, bagiku Kristus adalah saudaraku. Bagiku Kristus adalah cahaya hidupku. Bagiku Kristus adalah teman hidupku.
Tetapi yang hakiki bagi kita harus kembali kepada dasar panggilan kita, bahwa kita sebagai anggota religius dipanggil secara khusus. Semua orang tentu saja yang dibaptis dipanggil dalam kekudusan, tetapi sebagai anggota religius kita dipanggil untuk bukan hanya menghidupkan nilai kekudusan dalam diri kita, tetapi menghadirkan nilai kekudusan ini supaya pewartaan gereja ini menjadi nyata. Tadi sebelum masuk dari dalam peralatan, saya sempat melihat salah satu spiritualitas atau suatu impian dari salah seorang pendiri tarikat, Franz van Russell, Monsignor Franz van Russell. Dia mengatakan satu kata doa yang akan menjadi kekuatan Anda, para frater, di dalam menjalani perjalanan hidup panggilan ini. Doa inilah yang akan menginspirasi kita untuk mengatakan bahwa saya berjalan dalam perjalanan pesiaran hidup saya ini, mengambil bagian dalam tugas luhur kehadiran hidup religius dalam dunia, dalam gereja, menghadirkan nilai kekudusan gereja itu sendiri. Kita dipanggil untuk menghadirkan nilai, kalau dalam pelajaran kita mengatakan nilai eskatologikal gereja itu nampak di dalam kehadiran kaum religius. Ini tanggung jawab yang tidak mudah. Kita memahaminya secara kalimat, tetapi menghadirkannya dalam kenyataan ini akan menjadi suatu tantangan berat bagi kita. Tetapi tantangan yang berat ini, jika kita bawa dalam kebersamaan kita dengan Kristus, akan membuat kita bahagia. Saya lihat wajah-wajah para pemimpin kita dengan pemimpin dalam persatuan begitu bahagia melihat orang-orang muda yang mau membaktikan dirinya, melanjutkan karya perutusan ini, dipanggil untuk menghidupi nilai kekudusan dan juga menghadirkan secara komunitas nilai kekudusan gereja. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dan jawaban Yesus ketika Petrus menjawab dengan jelas dengan apa yang diharapkan oleh Yesus, ia mengatakan, berbahagialah engkau. Sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Paulus kepada kita. Jika kita menjawab panggilan hidup membiara dengan kebenaran, dengan ketulusan, dan dengan segala daya hidup kita, maka kita akan bahagia. Dan kebahagiaan kita ini menjadi atraksi, menjadi witness, menjadi daya tarik bagi dunia, dan menjadi tanda pewartaan gereja yang selalu hidup. Karena itu, para frater yang berbahagia, mari kita merenungkan dan membangun hidup membiara kita ini dalam satu tekad bahwa kita hidup dalam wadah hidup bakti ini dengan gembira.